Sekarang kita akan bahas mengenai cara pemakaian program Android Retail. Kita klik ke ikonnya, kemudian kita klik pemilik toko. Di sini password standarnya adalah admin. Kita ketik admin, kemudian klik OK. Sebelum kita melakukan transaksi, kita input dulu barang-barang yang akan kita jual. Klik garis 3 pada kiri atas. Kemudian kita scroll ke bawah, kita cari ke input kategori atau di kategori produk ini. Di sini untuk input kategori. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh alat tulis, minuman, sembako. Kalau ada kategori lain, tinggal klik tanda plus yang di kanan atas. Misalnya kita juga menjual pakaian, maka di sini kita isi pakaian. Kemudian tekan tombol back-nya, kita simpan. Nah, di sini sudah ada pakaian. Kemudian kita balik, tekan tombol back-nya. Nah, setelah kita input kategori, kita input data stoknya, yaitu per item barangnya. Klik lagi yang di sebelah kiri etalase, tanda garis 3. Kemudian kita klik data produk. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh. Kalau kita mau masukkan produk yang lain, klik tanda plus di kanan bawah. Kemudian kita pilih tambah produk barang. Pilih kategorinya. Misalnya kita mau masukkan minuman, pilih minuman. Kemudian di nama produk kita isi, misalnya Coca-Cola. Coca-Cola yang can ya. Kemudian tekan tanda back-nya ini, kita isi kode produk, itu yang wajib, nama sama kode produknya wajib. Di kode produk kita isi misalnya kodenya itu 02003. Kalau ini kode manual. Tapi kalau misalnya kita pakai barcode scanner, itu bisa di scan. Kemudian tekan tombol panah ke bawah. Yang perlu diisi adalah harga. Harga dasar ini adalah harga beli. Ya, misalnya kita belinya 3.000 per can-nya, per kalengnya ya. Kemudian tekan tanda panah turun. Kemudian isi harga jual. Kita jual misalnya 5.000. Tekan panah turun lagi. Nah, itu yang wajib diisi. Kemudian kita klik simpan. Nah, sekarang dia otomatis tanya tambah stok produk. Jadi kalau nama stok itu ada dua cara, bisa lewat tambah stok atau nanti lewat pembelian. Kalau memang kita sudah punya barang, sebelum pakai program ini sudah punya barang, kita bisa langsung masukkan di tambah stok. Misalnya kita punya 25 can, 25 kaleng. Nah, klik 25, kemudian tekan tanda panah bawah, kemudian klik tambah stok. Nah, maka di sini otomatis tambah level harga ini bisa dilewati saja karena pada umumnya kita pakai satu harga. Kemudian ke bawah. Nah, kita lihat di Coca-Cola ya. Itu sudah ada 25 pieces di bawahnya itu ya. Oke, setelah kita punya barang, kita sekarang sudah bisa lakukan transaksi penjualan. Nah, ini kita masih berada di data produk. Kita tekan panah back dulu. Nah, kalau sudah di etalase, ini berarti kita sudah di home screen-nya ya. Sekarang kita pilih ke penjualan. Klik yang di kiri atas. Kemudian kita pilih, kita scroll ke atas. Kita pilih penjualan. Nah, ini adalah tampilan penjualan. Kita tekan tanda keranjang. Pilih produk. Nah, pilih mana yang customer beli. Misalnya dia beli Coca-Cola, kita pilih Coca-Colanya. Dia beli berapa? Kalau misalnya 1, tinggal kita simpan.
Oke, muncul yang lainnya. Dia beli apa? Misalnya beli buku tulis. Pilih buku tulis. Dia beli berapa? Kalau misalnya dia beli 3, kita ganti, pilih 3, kemudian tekan tanda panah, turun. Kemudian kita pilih simpan. Kalau dia cuma beli 2, kita pilih tutup. Ya, sekarang udah kan kelihatan. Total belanja 11.000, 2 item. Kalau udah selesai mau simpen, kita pilih yang di kanan atas tanda disket. Gambar disket ya. Kita klik, dia nanya bayarnya tunai kredit. Kalau dia bayar tunai, pilih tunai. Kalau simpan ke antrean itu kalau di hold dulu, disimpan dulu. Pilih bayar tunai ya. Sekarang muncul di situ total belanja 11.000. Tunainya berapa? Dia ngasih uang berapa? Misalnya dia ngasih uang 20.000. Kita pilih 20.000, kemudian kita tekan dan ya, berarti uang kembali 9.000. Nah, untuk struknya, invoice-nya bisa di print atau di email atau di share juga bisa, sesuai dengan aplikasi yang sudah terinstall di tab-nya ini. Kalau sudah, kita tinggal tekan tanda back. Nah, berarti proses transaksi penjualan udah selesai. Nah, setelah itu kita udah bisa langsung lihat di laporannya. Tekan tanda panah back-nya dulu, udah kita di posisi etalase. Pilih tanda garis 3 di kiri atas. Kemudian kita akan cari ke menu laporan. Oke, di sini sudah ada laporan umum ya, ada laporan harian, bulanan, tahunan dan laporan saldo. Kalau kita pilih laporan harian, di sini akan muncul omset kita dalam 1 hari. Di sini muncul labanya berapa, omsetnya berapa. Jadi laba itu dari harga jual dikurangi harga dasar. Ya. Nah, itu untuk labanya. Omsetnya adalah total penjualannya. Kemudian di bawah itu adalah kasnya, jumlah uang di kas ada berapa. Karena mungkin ada tambahan kas kecil tadi. Nah, gitu. Oke, itu untuk laporan harian. Kalau sudah, kita back lagi. Kita bisa pilih laporan bulanan. Kalau sudah banyak transaksi akan muncul di sini dalam 1 bulannya berapa. Karena di contoh ini baru transaksi 1 hari, jadi laporan harian dan bulannya masih sama. Kita back lagi, kemudian kalau laporan tahunannya itu laporan dalam 1 tahun. Oke. Kita back, kemudian laporan saldo. Nah, laporan saldo ini rekapan hutang ada berapa. Di contoh di layar ini hutangnya 0, nggak ada yang hutang. Kemudian piutang, kita juga nggak punya piutang, juga 0. Kemudian produk itu senilai 156.000. Ya, kemudian di kas ada 106.000 uangnya. Oke, untuk laporan kita bisa scroll ke bawah lagi. Nah, itu untuk ada total saldo juga. Oke, kita tekan tombol back. Nah, itu adalah transaksi yang simple. Di sini memang ada banyak menu, tapi kalau kita simpelkan, pertama kita input kategori, kemudian kita input item barangnya, produknya, kita isi saldonya, kita penjualan, dan sudah muncul laporannya. Oke, terima kasih.